Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'alil 'azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman 1 ya, masih baik ya. Ustaz mulai dari atas lagi ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dah itu ya. Halaman berapa? Halaman 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattah al-jawadil mu'in ala tafaqud fiddin man ikhtarahu minal ibadi. Wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Ya. Wa qala, segala puji bagi Allah yang maha kuasa, pembuka jalan, dermawan lagi pula penolong hamba yang ia pilih untuk memahami ajaran agama. Ujar beliau, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dengan kesaksian yang memasukkan kita ke dalam syurga yang kekal, dan bersaksi pula sesungguhnya baginda Muhammad adalah hamba pesuruhnya yang menepati tingkatan terpuji. Semoga salawat salam atas beliau, keluarga dan sahabat-sahabatnya ialah salawat salam yang saya berbahagia karena di hari kiamah. Kata muallif pengarang, wa ba'du fahadha syarhun mufidun ala kitabi al-musamma bi qurratil ain bi muhimmatid din yubayyinul murada wa yutammimul mufada wa yuhsilul maqasida wa yubrizul fawaida. Wa sammaituhu bi fathil mu'in bi syarhi qurratil ain bi muhimmatid din. Ujar beliau, kemudian daripada itu inilah penjelasan berguna atas kitabku yang bernama Qurratul Ain bi muhimmatid din, menjelaskan maksud, menyempurnakan isi, menghantarkan pada maksud-maksud dan berlebih jelaskan faedah dan gunanya. Kami menamai dengan kitab bi fathil mu'in bi syarh Qurratul Ain. Nama kitabnya bi muhimmatid din. Wa qala, kumohon kata beliau kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, as'alullahal karim al-mannan ayya ummal intifa'a bihi lil khassati wal 'ammati minal ikhwan wa yuskinani bihil firdausa fi daril aman. Kumohon kehadirat Allah yang maha mulia nan pelimpah anugerah, berkenanlah kiranya meratakan manfaat kitab ini ke segenap orang-orang khusus dan orang awam dari saudara-saudaraku, dan berkenan pula lah menempatkan saya pada tempat yang aman dalam syurga Firdaus lantaran kitab ini. Tuh. Jadi karena kitab kita yang bermanfaat. Iya, tersebut itu. Wa qala innahu akramu karimin wa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah lah yang termulia dan yang paling banyak belas kasihnya. Tuh, diulangi Ustaz ya. Wa qala bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Ujar beliau dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya mulai mengarang. Wal ismu mustaqqun minas sumuwi wal ulu la minal wasmi wal alamatu. Kata ismu itu jadilah jadian dari sumuwun yang artinya mulia,
bukan jadian dari rasmun yang mengandung arti alamah. Ya. Dan kata Allah adalah nama zat yang wujudnya wajib. Wallahu alamun lidzatil wajibil wujud. Wa asluhu ilahun wa wasmu jinsin likulli ma'budin summa urriba bi al wa hudifatil hamzatu summa stu'mila bil ma'bud bihaqq. Wa qala, dari kata Allah adalah nama zat yang wujudnya wajib, kata asalnya ilahun, Tuhan maknanya, yaitu nama segala jenis persesembahan. Kemudian kata asal itu dimakrifatkan dengan al. Ilahun menjadi Allah. Itu ya. Dan hamzahnya dibuang. Dia bukan ilah lagi ya. Setelah itu diperlakukan sebagai nama terhadap Tuhan yang benar untuk disembah, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz Allah wa huwal ismul a'zam indal aktsar wa lam yusamma bi ghairuhu walau ta'annutan. Wa qala, lafaz Allah adalah suatu nama yang maha agung. Menurut pendapat mayoritas ulama, selain dia tidak bisa dinamai Allah walaupun sekedar penyangatan arti pada nama atau ta'annud. Ar-Rahmanur Rahim sifatani buniyatal mubalaghati min rahimah. Sebab kata Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua kata sifat adjektif yang dibentuk mubalaghah, ya, penyangatan berlebih, ya. Arti dari fi'il rahimah mana sama dengan belas kasih. Nah, ya. Ar-Rahman kata itu mempunyai arti. Ar-Rahman ablaghu minar Rahim li anna ziyadatal bina tadullu ala ziyatil ma'na. Wa li qaulihim rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Kata Ar-Rahman itu mempunyai arti yang lebih sempurna daripada Ar-Rahim, karena tambahan pada bentuk kata itu menunjuk adanya tambahan pada makna. Dan karena apa yang dikatakan oleh orang Arab, Ar-Rahman belas kasih di dunia akhirat, dan Ar-Rahim belas kasih di akhirat saja. Alhamdulillahilladzi hadana aidallana li hadat ta'lifi. Wa qala, segala puji bagi Allah yang menghadiahi kami, menunjukkan kami pada karangan ini. Kata beliau, wa ma kunna linahtadiya law la an hadanallah ilai walhamdulillah wal wasifu bil jamil. Ujar beliau, kami tidak akan memperoleh hidayah kalaulah bukan hidayah Allah pada karangan ini. Pujian adalah penuturan dengan sifat yang bagus, walhamdu wal sifaful jamil. Wassalatu wa ya minallahi ar-rahmatu al-makrunatu bita'zim. Salawat dari Allah ialah rahmat beserta pengagungan. Wassalamu ay at-taslimu min kulli afatin wa naqsin. Dan salam maksudnya penyelamatan dari setiap afat dan kekurangan. Apa itu bentuk apapun penyakit yang menimpa, afat, ahad, itu ya. Ala sayyidina Muhammadin Rasulillah likafatis sakhalaini al-jinni wal insi ijma'an wa kadal malaikati ala ma qalahu jam'un muhaqqiqun. Semoga atas Sayyidina Muhammad, utusan Allah bagi segenap jin dan manusia, menurut ijma' ulama, segolongan muhaqqiqun, beliau juga diutus sebagai rasul segenap malaikah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka as-tsaqalain itu diutus karena nabi dan rasul itu punya, bangsa jin punya nabi dan rasul juga.
Rasul kita manusia punya juga. Kita 124.000, ternyata jin tidak ada yang hitung. Tersebut itu ternyata Habibuna SAW penutup nabi dan rasul, jin dan manusia. Saya mengatakan malaikat yang ikut Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagian al-muhaqqiqun mengatakan tersebut itu. Wa qala wa Muhammadun alamun manqulun min ismil maf'ulil mudha'afi mawdu'an liman kasurat khisalul hamidatu. Jadi kalimat itu belajar nahwunya. Sedangkan kata Muhammad itu nama yang diambil dari isim maf'ul. Bukan ismu maf'ul bina mudha'ab. Asalnya biar alamun manqul min ismil maf'ul mudha'ab. Ya, dipernamakan bagi orang yang kebanyakan hal ihwalnya selalu bagus. Liman kasurat qisalul hamidah. Jadi Muhammad itu semua baik. Maka orang Arab kalau tak kenal ya Muhammad, tidak panggil yang lain walaupun dia tahu nama ya Muhammad. Kita bilang nama saya bukan Muhammad, dia bilang fi ahsan min Muhammad. Ada yang lebih dari Muhammad, tidak berani jawab. Ada yang bagus dari Muhammad, tidak berani jawab. Itu makanya kalau tak kenal ya Muhammad, dia bilang ya itu kita laki-laki dipanggil, jangan tersinggung karena sallallahu wasallam. Tuh dijawabnya di belakang bismillah. Karena Rasulullah SAW berkata man abkhalun nas, siapa orang paling kikir. Sahabat tuh berkata abkhalun nas itu kan yang punya harta, kikir tersebut itu. Enggak, kata abkhalun nas man dzukirtu indahu wa lam yusalla alayya. Orang yang paling bakhil tapi disebut namaku tidak bersolat dan salam atasku. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, ada yang panjang lagi. Itu orang yang kokek tersebut itu. Ya. Wa qala sumya bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin minallah li jaddihi. Nabi kita diberi nama Muhammad itu atas ilham Allah kepada kakek beliau. Siapa kakek beliau? Abdul Muttalib. Kalau Abu Talib itu paman beliau. Ada tuh? Abdullah itu ayahnya, Abdul Muttalib itu kakeknya, Abdul Qadir itu saudaranya. Itu lain tuh. Angga juga tetangganya. Tuh. Samping tuh. Ya, beda kan? Itu tuh lagu tuh. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka, suka duka. Ada tuh lagunya. Tuh. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala war rasulu minal bashari dzakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighi wa illam yakun lahu kitabun wala nusakhun kayusha'a alaihi salam fa illam yu'maru bitablighi fa nabiyyun war rasulu afdal minan nabiyyi ijma'an. Ngerti. Manusia rasul ialah laki merdeka di wahyu berupa hukum syarak serta diperintah mentablikkannya walaupun tidak mendapat kitab atau nuskhah lembaran yang memuat peraturan dan hukum Allah sebagaimana Yusha alaihissalam. Nabi Yusha tidak ada kitabnya. Dia tak ada tuh. Nabi perempuan tak ada. Ini Nabi perempuan pula datang bulan pula. Ya, Indonesia ini macam-macam ya. Mana Ibu Lia entah apa namanya. Kalau si Jafar apa Sadik pula. Ya, ngaku nabi pula. Bahasa Arab tak betul dengan dangdut. Ya, ngaku nabi. Ada yang ngaku Tuhan betul apa betul? La ilaha illallah. Majak orang gila. Dianggapnya nabi itu main-main. Allah. Wa qala jika lelaki itu tidak diperintah mentabligkannya maka dia seorang nabi bukan rasul.
Menurut ijma ulama, rasul itu lebih unggul daripada nabi. Maka setiap rasul jelas nabi, setiap nabi bukan rasul. Itu saja ya. Wa qala wa sahha khabarun inna adadal anbiya alaihimus salatu wassalam mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Wa inna adad rusuli salasu mi'atin wa khamsata asyara. Khabar sahih sesungguhnya jumlah para nabi itu ada 124.000 orang. Dan jumlah para rasul ada 315. Satu murad mengatakan 313. Ada orang baca kadang salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir itu ada orang baca 313. Itu kadang-kadang dibaca bulan Muharram dan akhir tahun, itu ada ya. Atau orang bacaan Yasin Fadilah, ada namanya ya. Wa ala alihi ay aqaribil mu'mina min bani Hashimin wal Muttalib. Dan semoga salat dan salam atas keluarganya, dimaksudkan di sini adalah orang-orang mukmin karabah beliau dari turunan Hashim dan Abdul Muttalib. Tuh. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun termasuk paman beliau. Ngerti itu? Wa qila hum kullu mu'minin ay fi maqamid du'a wa nahwihi. Wa ikhtira li khabari dha'ifin fihi wa jazama bi annahu fi syarhi Muslimin. Pendapat lain mengemukakan bahwa keluarga Nabi yang dimaksudkan dalam susunan doa atau sepadannya adalah setiap orang mukmin. Atas dasar hadis dhaif, pendapat kedua ini dimenangkan dan juga ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Ini Nabi diakui. Salah satu contohnya kata Nabi, Salmanu minna wa ana minhu. Salman itu Salman Al-Farisi, bukan daripada keluarga Nabi. Kata Nabi, Salman daripada kami, aku juga daripadanya. Diakui. Bilal bin Rabah itu daripada Nabi akui juga. Nah, pengakuan itu kenapa? Dia ikut sunnah Rasul. Dalam arti kata orang ikut sunnah Rasul termasuk golongan tersebut itu. Satu ketika seorang orang datang kepada Habibullah SAW kepada beliau, ya Rasulullah, aku rindu kepada satu puak. Ternyata tak aku temukan, mungkin kita lama musafir ketika rindu pada tersebut itu. Didatangi ternyata tidak ada. Ujar Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabbah. Nanti yaumul qiyamah itu orang itu bersama dengan kecintaannya. Cintailah yang patut dicintai, yang cinta itu tidak sirna. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada saudara kita sesama mukmin. Paham? Nah, tuh. Kita keliru cintanya. Cinta kita condong terus. Waqala. Jadi itu tadi, siapa ikut Nabi, gaya Nabi itu diakui. Nah, itu sebagian Imam Muslim berkata, Imam Nawawi berkata begitu. Ya, pendapat kedua dimenangkan dan juga tegaskan. Pendapat kedua artinya bagaimana? Ya, hamba ini mengemukakan bahwa keluarga Nabi yang dimaksudkan dalam susunan doa atau sepadannya adalah setiap orang mukmin. Diakui Nabi SAW. Ya, atas dasar hadis dhaif, walaupun dhaif tapi boleh fadilah amal hadis itu ya. Pendapat kedua ini dimenangkan dan juga ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim, nama kitabnya ya. Nah, tuh. Syarah Muslim itu tebal kitabnya ya, syarah Imam Muslim dalam syarahnya sebagai kitab yang kedua hadis setelah Bukhari, kemudian Muslim, cuma Abu Daud, cuma Tirmidzi, cuma Nasai, cuma Ibnu Majah. Kita yang tidak kita baca Bukhari Muslim kada umumnya. Kita baca Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu 4 dibaca. Ya, walaupun sedikit insyaallah taala ya tentang itu. Wa qala wa sahbihi wa huwa ismu jam'in li sahibin bi ma'na sahabi wa huwa man ijtama mu'minan bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam walau a'ma wa ghaira
mumayyizin. Dan semoga salat salam atas sahabat-sahabatnya. Kata sahbi itu adalah isim jamak untuk sahib, yang maknanya sahabi. Sahabat ialah orang yang berkumpul serta beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun ia buta dan belum mumayyiz. Paham? Nah, buta itu salah satu muadzin Nabi. Itu siapa namanya? Abdullah ibnu Maktum. Buta. Walaupun melek dekat Nabi, tak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Tak sahabat Nabi. Belum mumayyiz, masih kecil. Dia beriman, iya. Karena Ali itu sudah bersama Nabi sejak kecil. Zaid bin Harithah sejak kecil bersama Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Ya, komandannya Usamah bin Zaid 16 tahun sudah menjadi pimpinan dalam peperangan. Ya, Usamah bin Zaid, bukan Usamah bin Laden, matilah. Nah, ada tak tu? Nah, kenal lah kau ya? Kenal tu Usamah bin Laden. Kau tukang perang rupanya ya? Awas ketangkap sama nanti BIN, nanti Badan Intelijen Negara. Jangan nunduk-nunduk kau. Takbir. Nah, awas kau. Ini ada orangnya di sini, ya. Maka dicari-cari terus, berubah terus HP nomornya. Takut dia diintip. Betul apa betul? Bilang tidak. Nah, takut dia. Ya latif. Al-faizina biridallah ta'ala sifatun liman dzukir. Wa qala, yang bacanya begitu ya, walaupun mana baca baik-baik bahasa supaya fasih lisan kau. Ya, yang berbahagia dengan redha Allah Maha Mulia, kalimat ini merupakan sifat terhadap beliau Nabi. Ya, beliau tersebut di depan sahabat dan keluarga. Tidak ada sahabat Nabi. Jadi sahabat itu adalah man ra'a ya aujama bin nabi nu'mina bin nabi, yang bertemu Nabi kemudian Nabi ya beriman kepada Nabi, itu sahabat walaupun dia buta. Contohnya Abdullah bin Maktum muadzin Nabi. Abdul Maktum itu dia buta tersebut itu, tapi dengan sebab pertanyaan dia turun surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkara fatanfa'u dzikra amma man istaghna. Itu panjang ayatnya. Tuh. Jadi sahabat Nabi kalau dia bertanya turun ayat Tuhan menguatkan itu. Kita bertanya turun, ya Allah turunkan di atas langitnya hidangan. Hidangan apa? Ayo turun sini ya. Tai cicak cuma terbang. Itu bukan kelas kita, mohon itu. Anzil alaina ma'idatan minas sama, ya Tuhan turunkan hidangan. Hidangan apa? Ya, itu kan hak kita, itu auliaillah, para nabi dan rasul yang mohon doa begitu. Bukan kelas kita. Kita ini kelas Rabbana atina fid dunya. Itu kelas kita. Paham tak tuh? Dunia bagus, akhirat bagus. Itu tadi. Nak masuk surga langsung, tak mampir ke neraka. Itu kelas kita. Ya, paham itu? Ya, bukan kelas kita ya. Tapi kita usahakan. Kenapa orang naik kelas bisa begitu? Tentu usahanya itu. Nah, jadi kena ulama ikut bagaimana istihadnya itu, bagaimana amal ibadahnya itu. Jangan tengok makannya dia. Satu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qadassallahu itu ada orang datang ke rumahnya, seorang ibu mendatangi anaknya ini kurus. Ada tak makan, datang ke pengajian majlis beliau. Pak kiainya makan ayamnya, besar badan. Ya, makan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani satu orang mengatakan 95 usianya. Setelah makan begitu, enaklah kata ibunya bilang, awak kiai makan terus, badan besar. Biasa gitulah kita tak. Itu murid kasihan kurus. Dipanggil sama beliau. Nanti kalau nak makan begini, macam begini juga orangnya ya. Tak ada masalah itu. Kalau nak macam kiai, makannya begitu juga. Jadi kiainya itu. Ngerti tak? Ini makan macam kiai, ilmu apa? Ngerti tak tuh? Bukan mudah itu orang satu ketika. Sunan Kalijogo. Itu terkenal. Dia punya nyainya di situ. Jadi salah satu nyainya itu nengok orang-orang lain perempuan kan biasa, bini kiai juga mentereng pakaiannya. Tengok orang biasa-biasa saja. Kata nyai bilang, "Yai, saya kepengen macam orang itu." Ya mantap kan, mentereng ini. Dah apa-apa beliau ambil, kata beliau. Itu ember.
takal, masukkan ke dalam sumur. Di Jawa kan biasa itu, masukkan sama dia, angkat penuh ember tuh dengan emas. Ambillah dia bilang, ambil. Kalau kau ambil itu, kau tidak sama aku lagi. Dia dicatatkan lagi itu. Apa namanya emas itu? Kalau bini kita lain, lantaklah kau, campak-campaklah kau, yang penting aku dapat emas. Betul apa betul? Mana bini kau? Bini ustaz mirip-mirip juga lah. Mudah-mudahan dengar di pengajian. Apalagi tua macam kita, tinggalkan laki model begitu, bising pemarahan pula. Iya, mendingan emas segini banyak. Itu dilepas semuanya. Nah, tuh. Orang tahu. Kalau cuma tak tahu kisahnya ini banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, ya Allah, ya Rahman. Tuh, ya. Jadi kalau nak makan begitu, tengok ilmunya itu, bukan makannya. Yang gemuk makan begini dulu. Mantap. Tengok dulu kerjanya apa. Nyawa tak ada kerja. Yang jual pangsit nak makan nasi goreng, nanti dulu. Berapa? Apalagi sosis. Berapa nak ada jual? Apalagi colok congkel, tak sama dengan nasi goreng orang. Awas sosis cuma 1.000, nasi minus 13.000. Berapa ekor? 13 baru. Jual pangsit 2.000, 6,5 baru dapat 1 piring. Betul tidak? Yang punya nasi itu enggak tanya pula dengan yang tukang jual air. Itu kan 2 piring nasi aku baru 2 gelen itu. 1 piring nasi aku 2 gelen airnya. Beda-beda kan? Nah, itu beda-beda. Mesti paham tersebut itu. Paham. Kalau kita ngerti, insya Allah kita tak akan tetap kita berkata hadza min fadli rabbi. Itu Allah memberikan kelebihan masing-masing. Sahabat Nabi juga begitu. Ya kepengennya. Baca kembali ya. Wa qala wa ba'd ay ba'da ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati was salati wassalim ala man dzukir. Kemudian sesudah itu, yaitu sesudah menyebut basmalah, itu bismillahirrahmanirrahim, hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan salawat salam atas Nabi, keluarga serta sahabat-sahabat beliau, maka kata beliau, fahada al-mu'allaful hadiru dhihnan mukhtasarun qalla labduhu wa kasura ma'nahu minal ikhtisari. Maka ini karangan yang sudah siap ditulis, adalah sebuah mukhtasar, ringkasan, ya, atau ringkasan pendek yang padat isinya. Kata mukhtasarun itu dari kata dasar ikhtisarun, ringkas. Ikhtasara yakhtasiru ikhtasir ikhtisaran. Mukhtasirun mukhtasarun. Ada belajar tuh sarfnya. Ya, payah kalau tidak begitu. Tak tahu kita mustaq daripada pecahan kata itu. Ya. Wa qala fil fiqhi huwa lughatan al-fahmu wastilan al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillati tafsiliyah. Wa qala, dalam ilmu fikih menurut paham artinya paham, dan menurut istilah fikih ialah ilmu hukum syara' amali, tuh yang dilakukan nampak, ya, yang dipetik dari dalil-dalil secara terperinci, min adillatiha at-tafsiliyati, wastimdaduhu minal kitab wasunti wal ijma' wal qiyas. Di mana pengambilannya? Adapun pengambilan bahannya adalah dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tuh. Apa tuh? Quran jelas kita tahu, hadis tahu kita. As-Sunnah iya, Ijma' itu apa? Ijma' itu kesepakatan ulama di suatu masa. Itu hukum. Tidak boleh diingkari. Mengingkari kufur namanya. Al-qiyas itu dikiaskan benda ini ke benda ini. Mungkin kita lihat satu kiasan, gandum dikiaskan dengan beras, atau dikiaskan karena di Quran itu tak ketemu kerbau, ketemunya bakarah, sapi, maka sapi itu diistilahkan dengan itu kias namanya.
Jelas ya, dikiaskan tersebut itu. Tidak bisa kerbau dikiaskan dengan kambing, tak nyambung. Karena ukuran kerbau, kambing, onta itu 7 ekor kambing baru 1 onta, kerbau atau sapi. Jelas. Wa faidatuhu. Kenapa dia yang tanya itu? Baca kalau dia yang tanya. Ya. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Faedah fikih itu menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menyingkiri segala larangannya. Tuh. Jadi jangan tak pakai fikih, hati-hati. Kalau ini ada orang kadang macam-macam. Orang sekarang sembahyang, saya tengok. Allahu Akbar, kita begini. Ada Allahu Akbar, ada yang begini. Allahu Akbar. Ini. Ya. Allah ada itu. Dengar tu contoh. Aku tegak ya. Ini aku tegaknya. Kalau kita di Syafi'i umumnya Allahu Akbar nih di atas pusar gitu. Saudara kita ada tuh sebahagian Allahu Akbar. Ya, macam nak terbang. Ada orang Allahu Akbar, tangannya begini. Itu saudara kita dari Maliki. Ya. Jadi ini Allahu Akbar, ini kenapa? Ini dari grup kita gatal-gatali. Nah, ke sini. Ini yang gatal nih. Ada Allahu Akbar, itu grup main-main nih. Ini begini. Nama main-main. Ya, jelas itu model. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan turunkan lagi ini, itu Syafi'i punya. Tuh, ditengok. Nanti assalamualaikum warahmatullah, baru turun. Nanti ada saudara kita dari Maliki, asyhadu an la ilaha illallah. Gini tangannya. Ini orang tunggal begini ngaji di mana? Itulah tadi baca hadis tapi tak ngerti fikihnya. Paham? Jadi Imam Syafi'i mengambil yang begini, Imam Maliki mengambil yang begini. Terserah. Ya. Ini ada orang sembahyang, asyhadu an la ilaha. Enggak, di mana pula nih? Grup tentara atau polisi nih? Yang begini nih. Enggak ada pelajaran itu. Insyaallah. Iya. Paham? Tengok tuh. Kalau sudah belajar tak patut lagi yang begitu. Ngerti? Takbir juga macam-macam ya. Tengok tuh ada yang ada ngangkang. Allahu Akbar. Macam apa namanya? Standman apa namanya itu? Apa namanya itu? Yang film budak-budak itu. Oh, Ultraman. Nah, itu tadi. Iya, ada Ultraman sembahyang tuh. Ya, dicontohin aja lah. Ya. Ini fikih. Jangan lupa fikhannya tuh. Ya. Hati-hati. Wa qala ala madhabil imam al-mujtahid Abi Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala wa radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i namanya Abi Abdullah Muhammad namanya. Adapun fikih ini menganut madhab Imam Mujtahid Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan melimpahkannya ridhanya. Maksudnya ialah penganut pendapat Imam Syafi'i. Ai ma dhahaba ilaihi minal ahkami fil masail. Ya, dalam menentukan hukum atas masalah-masalah yang ada. Jadi tidak bisa tidak bermadhab, orang itu ahli-ahlinya. Imam Muslim bermadhab. Satu ketika dikata imam yang hadis ini yang komandannya adalah Imam Bukhari. Asal madhab Syafi'i, akhirnya bilang mujtahid. Mujtahid tak pakai madhab. Tak dikatakan tersebut itu ya, karena dia Imam Tirmidzi masih. Syekh Abdul Qadir Jalani madhabnya Hanafi. Jadi dalam madhab itu Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi dalam fikih, dalam kalimat kalam. Abu Hasan al-Asy'ari itu madhabnya Abu Hanifah. Abu Mansur al-Maturidi madhab Syafi'i. Itu tadi. Orang bermadhab, nih kau baru ngaji kemarin sudah tak pakai madhab. Nah, cukup Quran hadis. Di mana kau ngaji?
Bingung nanti, pakai satu macam sajalah. Paham tak? Ya, mazhab tu tariqah, jalan untuk ngikut dengan satu jalan. Kita ada ahlinya. Kita bukan ahli hadis, maka diambil Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itu yang ahlinya itu. Kita bukan ahli hadis, kita ahli hadas, kita hadas besar, hadas kecil. Itu kita. Bukan ahlinya. Ini lucu, kadang baru orang ngaji di HP itu kau tengok tuh. Tak boleh. Ini bid'ah. Siapa dia bilang bid'ah? Kapanlah kau ni ngaji kemarin? Biar berlawan sama aku nanti di HP itu. Tengok baca. Iya. Coba telepon balik. Aku nak tanya. Baca kitabnya ini. Ya. Jadi nak kepala dia je dia bawa. Saya tak cocok sama dia bid'ah. Tak, awak tu ngaji lah. Jangan bid'ahkan orang terus. Iya. Gimana? Ada yang mau tanya tuh? Tuh, jamaah ada yang mau tanya? Wa qala wa Idrisu waliduhu wa ibnu Abbas ibni Uthman ibni Syafi' ibni Saib ibni Ubaid ibni Abdi Yazid ibni Hashim ibni al-Muttalib ibni Abdi Manab. Dia datuknya Rasulullah juga, Imam Syafi'i ini. Habaib. Ya, Idris adalah bapa beliau, putra Abbas, putra Utsman, putra Syafi'i, kemudian putra Syaib, putra Ubaid, putra Abdi Yazid, putra Hashim, putra Abdul Muttalib, putra Abdi Manab. Itu kelarinya ke Habibuna SAW atasnya itu. Syafi'. Ini kakek kau ada ya, nama Syafi'. Ya, kakek yang berdua ni. Syafi', jangan baca sapi lain. Syafi', ya. Tuh, tengok tanya dia yang berdua tu. Syafi' wa huwa alladhi yunsabu ila al-imam wa aslama huwa wa abu as-Sa'ib yaum Badr. Syafi' adalah kakek di mana beliau disebut keturunannya Syafi' dan as-Sa'ib ayahnya, keduanya memeluk Islam sejak perang Badar. Itu dekat Madinah perang Badar. Ada salat Badar dah? Ada? Apa baca salat Badar tu? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah li ahlil badri ya Allah. Ada tu? Ada salatul Badr. Dah ada salat Angga, ada. Ada Muhammad, ada Saleh, ada. Ingat baik bagus tu ya. Nanti kasih nama anak, ada yang tersebut itu yang bagus baik supaya dapat barakah dari doa orang itu. Paham tak? Ini nama anak bintang film, nama tsunami, nama gempa, halilintar, guntur, petir, kiamat sekali nama anak. Mantap, selesai urusan. Ini orang tak peduli nama orang. Ya tak? Ya, nama sakar, nama mas'amah, nama neraka ngeri. Nama orang mas'amah. Nama khutamah, nama ada orang. Khutamah, nama orang. La ilaha illallah. Kenapa ada jahannam sekali aku bilang? Ada orang panggil anak, sini jahannam tu. Anak ini panggil jahannam, la ilaha illallah tu. Ya ilaha illallah, macam mana lah tu? Ya. Jangan-jangan nama bapak kau masih ada nama jahannam. Ya, hati-hati datuk kau ada macam-macam nama tu, ya. Ada tu. Ya, mana datuk kau? Siapa nama kau? Sama datuk kau. Ya. Atuk aku saya bilang ditakuti orang di zaman Sayyidina Musa. Siapa? Rupanya Firaun. La ilaha illallah bilang. Ngapa pula nama Firaun? Iya, takuti zaman Sayyidina Musa dia bilang. Rupa Firaun. Yang coba-coba kau bilang Sayyidina Musa preman. Gila kau. Ada tak kemana ustaz mana tu bilang? Nabi Musa bilang preman. Nah, kena cabut daripada penceramah, hati-hati. Jangan hati-hati. Itu Nabi dan Rasul tak patut untuk dihinakan, tak boleh. Ya, ihanatan. Ya tidak. Ya. Gimana? Baik. Wa wulida imamuna radhiyallahu an sanata 50 wa mi'atin. Wa tufiya yaumal jumu'ati salkha rajabin sanata 40 wa mi'ataini. Imam kita Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu lahir tahun 150 Hijriah.
dan wafat di hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204. Berapa tuh usianya? 54 tahun cuma. Awak nih 54 tahun umur Fatihah dah kelar belum baca? Dah tak? 54 tahun usianya. Imam Ghazali cuma 55 tahun usianya. Imam Nawawi 42 tahun umurnya. Oh, tapi rajanya. Ya. Kemudian lagi yang dikatakan Khalifatus Sadis, ada 5 Khalifatus Rasyidin itu cucu Umar bin Khattab. Ya, Umar ibn Abdul Aziz itu 41 tahun umurnya. Coba. Jago-jago semua. Ya, kalau kau jago apa? Dah ada jago makan cuma kau. Tak ada apa-apa. Saya ada kenduri pula besok, ada kenduri malam ni. Apalagi dekat haji ni. Banyak orang kenduri, pergi petang, siang, malam. Betul tak? Tak ada apa-apa. Wa sammaituhu biqurratil ain bi bayani muhimmati ahkamiddin. Jadi beliau mengatakan mukhtasar ini saya namai Qurratul Ain, berisi penjelasan hukum-hukum agama yang penting. Muhimmat itu yang penting. Kita baca ya. Nanti kalau kau baca, nanti kapan-kapan kau suruh baca. Tapi belajar makhrajnya dulu baca. Ini kalau jim dengan dal sama tak usah baca dulu. Ya, kha dengan hak mirip-mirip tak usah lah. Sin dengan shin sama. Shin bilang. Ya. Ya, ada orang bahasa. Ya, hati. Nanti dulu. Ya. Bukan tak boleh, apalagi jadi imam. Hati-hati kau. Bisa Jumat nih, Jumat deh. Siapa yang jadi khatib imam tu berarti imam tu akan diperhatikan bacaannya. Hati-hati. Keliru nanti berdosa yang memilih itu. Ya. Ini kan hari haji pula, ya. Jadi khatib imam tu dilatih-latih kalau memang ditunjuk orang. Jangan memalukan tuan guru. Ini gurunya malu. Baca model begitu. Ya, paham? Ya, ingatkan imam maghrib ya. Kalau baca waladdallin rabbighfirli amin. Beri kesempatan orang baca Fatihah. Sebentar, baru bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Ini jangan langsung bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu. Nanti bisa keliru. Karena makmum itu wajib dia membaca Al-Fatihah. Kalau ketinggalan kau berdosa. Nak jadi imam tu kan gampang tangguh. Kalau betul kau imam, makmum aman, pahala makmum yang banyak kau borong tanpa mengurangi pahala makmum itu. Ya, ini belajar baik. Jangan asal ditunjuk orang jadi. Paham dah? Tak bagus sudah. Cuma dikit saja usah ingatkan. Yaitu beri kesempatan Rabbighfirli, Allah ampunkan aku. Amin. Ngerti? Itu fikihnya ya. Dah apa kan? Aku dah sebut ya. Merasa dewek lah masing-masing ya. Tuh. Supaya ingat balik. Nanti Imam Isya siapa lagi? Dah. Tengok itu ya, bukan sembarangan ya. Wa qala intakhabtuhu wa hadha syarha minal kutubil mu'tamad li syaikhina khatimatil muhaqqiqin Shihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Haythami wa baqiyatil mujtahidin misli Wajihuddin Abdurrahman ibn Ziyad az-Zubaydi radhiyallahu anhuma wa syaikhi masyaikhina Syekhul Islam Al-Mujaddidi Zakaria Al-Ansari. Namanya ya. Wal Imamil Amjad Ahmad Al-Mujzid Az-Zubaydi rahimahullah ta'ala wa ghairihim min muhaqqiqi al-mutaakhirin mu'tamidan ala majazam bi syekhuna al-madhhab an-Nawawi war-Rafi'i muhaqqiqu al-mutaakhirin radhiyallahu anhum. Apa tuh? Dibaca bagus baik ya. Waqala, yang saya memilihnya kata beliau, dan kitab syarah ini dari kitab ya pegangan hasil karya ya, dikatakan siapa? Khatimatul Muhaqqiqin Shihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Haythami. Wa baqiyatul mujtahidin misla Wajihuddin Abdurrahman ibn Ziyad Az-Zubaydi radhiyallahu anhuma.
dikatakan. Dan karya mujtahid lain seperti halnya Wajihuddin Abdurrahman ibn Ziyad Az-Zubaidi, semoga Allah melimpahkan redha atas kedua beliau. Dan karangan dua syekh dari syekh kita, ya, Syekhul Masyayikhina, yaitu Syekhul Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari dan Imam Al-Amjad Amdal Mujdid Az-Zubaidi, semoga Allah melimpahkan rahmat atas kedua beliau, dan ulama ahli tahqiq mutaakhirin selain beliau. Dalam pemilihan itu kami selalu berpegang kepada ketetapan Syekhuna al-Madhab An-Nawawi dan Ar-Rafi. Jadi kalau mujtahid madhab itu yang 4 itu. Pertama Imam, ya, Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit namanya. Yang kedua Imam Malik, Imam Darul Hijrah, guru Imam Syafi'i. Yang ketiga Imam Syafi'i Muhammad bin Abdul Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat Muhammad Ahmad bin Hanbal. Tuh, yang keempat itu mujtahid mutlak, itu yang di atas sama sekali. Yang di bawah dengan mujtahid madhab itu Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Tuh ya. Ini belajar. Kita mesti tahu istilahnya itu. Waqala, lalu ketetapan ulama-ulama mutakhirin ahli tahqiq, semoga Allah melimpahkan redha kepada semua beliau tersebut. Rajian Rabbana Ar-Rahman ayan tafi'a bihi al-adhkiya ayil uqala wa an taqarraba bihi ay bisababi aini ghadan ayil yawm al-akhir bin nadari ila wajhil karim bukrata wa ashiya, amin. Apa ujar beliau? Kami mengarang ini dengan penuh pengharapan kehadiran Allah yang Maha Penyayang. Semoga bermanfaat bagi orang-orang cendekiawan yang menggunakan akalnya. Dan sebab kitab ini, resaplah pandangan mataku esok di hari akhirat dengan melihat zat Allah yang Maha Mulia setiap saat, pagi dan petang. Amin. Istajib ya Allah. Jelas tuh? Adzan. Babus salah, adzan pula. Ini babnya bab salat, ya adzan dah. Selesai, nanti akan datang kita permulaan kita babus salah. Tetap kan? Kenapa? Ada acara apa? Waktunya adzan ya? Iya, cukup. Maka saya bilang tadi kalau nak tanya sebelum selesai, kalau sudah adzan nih ya, dah selesailah itu ya. Nanti akan datang kita sambung dengan babus salah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin, futuhal 'arifin wa fathal mu'in. Ya Allah ya Rahman, ihma'inna ya Allah ala dzikrika wa syukrika wa sibatik ya Rahmanir Rahim. Ilahana ya Rabbana bitajil 'azam. Ya Rahman, irhamni ya Allah, irhamni ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.